هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bersyukur adalah sebuah kemuliaan yang bagi siapapun yang menerapkan dalam hidupnya. Bersyukur menjadi langkah awal menuju kebahagiaan hidup dari apa yang sudah kita dapatkan. Karena manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamka, bahwa manusia itu punya sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat asli manusia yang menyerupai sifat kebinatangan. Salah satunya adalah kecenderungan, yaitu berupa rakus, tamak akan sesuatu. Maka kalau dituruti, itu akan membawanya kepada kehinaan dan akan menjerumuskan kepada jurang kebinasaan. Maka tahukah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencukupkan pada 3 pemberian, yang karena 3 pemberian ini itu menjadi alasan kita kenapa harus bersyukur kepada Allah. Allah terangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apapun, dalam kondisi belum punya apapun, bahkan tak sehelai benang pun lengket di tubuh kita saat kita lahir. Yang ada hanyalah bersimbah dengan darah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kemudian Allah beri kita pendengaran, yang dengan itu kita bisa mendengar berbagai macam informasi. Kemudian Allah beri kita penglihatan, yang dengan itu kita bisa melihat alam indah dunia ini, alam raya yang luar biasa ini. Wal afidah, dan kemudian Allah beri kita pikiran yang berpusat pada hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadaku. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pendengaran, penglihatan, dan pikiran, 3 pemberian yang sangat kita butuhkan dalam hidup, sangat kita inginkan adanya. Kehilangannya kita sedihkan dan kepergiannya kita tangisi. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sejak kita lahir kita tidak diberi pendengaran, alias kita tuli, bisu, gak bisa mendengar apa-apa. Kita bisa bayangkan kalau sejak kita lahir kita tidak diberi penglihatan, kita buta, tidak bisa melihat apapun. Maka apa yang kita rasakan? Sungguh derita dan kesusahan yang akan kita rasakan. Dan terlebih, coba bayangkan kalau sejak kita lahir hingga saat kita sekarang ini kita tidak diberi pikiran, maka kita adalah orang yang tidak waras, kurang genep, gila. Artinya apa? Maka semua apa yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita raih pada hari ini, tanpa 3 pemberian itu, maka itu tidak ada, itu nihil. Maka tidak ada apa yang kita dapatkan hari ini, itu sejatinya adalah hampa. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah seandainya kepada orang yang sering memberi kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Bahkan kalau itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bahkan kalau itu adalah sesuatu yang kita sangat inginkan, maka kita puji-puji dia, kita berbunga matis di hadapannya. Kita selalu bersikap santun, bersikap sopan ketika bertemu dengannya. Ketika dia ngomong, kita dengar kata-katanya. Ketika dia berbicara, kita turuti. Ketika dia mengusulkan sesuatu, kita ikutin. Ketika dia memberikan pendapat, kita iakan semuanya. Maka ketika 3 nikmat yang telah Allah berikan itu masih melekat kepada kita, selama 3 pemberian Allah itu masih melekat pada kita, maka sejatinya kita harus lebih berterima kasih kepada Allah.
Kita harus lebih memuji-mujinya. Kita harus lebih tunduk kepadanya, mendengar kata-katanya, menyambut seruannya, bahkan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya salah seorang ulama bernama Sahal At-Tastari, beliau memberikan nasihat kepada kita. Cara seorang hamba bersyukur atas pemberian Allah kepadanya adalah dengan cara tidak bermaksiat menggunakan pemberiannya. Dan tahukah kalian bahwasanya tubuh yang telah diberikan itu adalah pemberian darinya? Maka jangan sekali-kali engkau bermaksiat dengan menggunakan tubuh tersebut. Ada ulama yang lain bernama Makhlad bin Al-Husain. Beliau mengatakan syukur itu ya meninggalkan maksiat, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Artinya apa? Kita harus selalu tampil lebih baik di hadapan Allah. Kita tampil sesuai yang diinginkannya. Agar apa? Agar kita ini memang betul-betul layak mendapatkan pemberiannya. Kita ini betul-betul pantas untuk mendapatkannya lagi sampai terpenuhi dan sampai kembali padanya nanti. Ingat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya syukur yang diartikan dengan meninggalkan maksiat itu sejatinya adalah konsekuensi setelah kita mengikrarkan dua kalimat agung yang kemudian merubah pandangan hidup kita, merubah seluruh lifestyle kehidupan kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah satu kali Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabat, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, maka dia pasti masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa ikhlasuha? Wahai Rasul, kemudian bagaimana caranya? Rasul menjelaskan, antuhjizakum amma harramallahu azza wa jalla. Caranya, buat dua kalimat tersebut, buat dua kalimat syahadat tersebut itu menghalangi kamu dari melanggar perintah-perintah Allah, menghalangi kamu dari menceburkan diri kepada apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Maka tak heran kalau bagi orang-orang yang kufur terhadap pemberian Allah, tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan kepadanya, la azidannakum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya dia bersyukur kepadaku, maka aku tambahkan nikmatnya, dan kalau dia kufur kepadaku, dia ingkar atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, Allah ancam. Kalau kamu nggak bersyukur, awas nih. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Allah ancam dengan azab yang tidak spesifik, umum, yang bisa datang tiba-tiba, yang bisa datang kapanpun yang Allah inginkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan sepiring nasi kita kemudian menundukkan kepala kita kepada si pemberi, maka Allah azza wa jalla itu telah memberikan sepiring kehidupan kepada kita, yang itu membuat kita lebih pantas untuk menundukkan kepala kepadanya, bersimpuh sujud di hadapannya, menghinakan diri di hadapannya, dan jangan sekali-kali kita membuatnya cemburu atas pelanggaran-pelanggaran kita, atas maksiat-maksiat kita kepadanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dengan menjaga diri dalam taat dan menjauhi maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.